Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Bab selanjutnya yaitu babud da'awa wal bayyinat, bab dakwaan dan bukti. Ad-da'awa bentuk jamak dari da'wa. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh juga membaca ad-da'awi atau ad-da'wi, seperti ya kalimat fatawa, fatawi, yang berarti dakwaan, tuntutan, gugatan, yaitu seorang menyandarkan atau mengklaim kepemilikan sesuatu hak kepada dirinya sementara sesuatu tersebut berada di tangan orang lain. Al-mudda'i ialah pendakwa, penuntut, penggugat, yaitu pihak yang mengklaim kepemilikan sesuatu yang berada di tangan al-mudda'i alaih, yaitu pihak tergugat. Al-bayyinat, makanya nanti kita di akhir dari hadis ini insyaallah ta'ala akan membahas sebuah kaidah besar dalam usul fikih atau qawaid fikhiyah tentang al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinat jamak dari kata bayyinah, yaitu artinya bukti yang nyata. Disebut bayyinah karena dengan bukti itu kebenaran menjadi terlihat jelas. Ya. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang membuktikan kebenaran pengakuan seseorang. Ya. Hadis yang pertama, hadis 1206. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'i 'alaihi. Muttafaqun 'alaihi. Dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari Nabi SAW bersabda, seandainya setiap manusia diberi haknya berdasarkan dakwahan atau klaim tuduhan mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang berani mengklaim, menuduh atau menuntut harta dan darah mereka, tetapi pihak terdakwa wajib memberikan sumpah. Nah, ini sudah masuk ke situ. Walakinnal yamina 'ala al-mudda'i 'alaihi. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Nah, ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dengan lafaz pendakwa atau pihak penggugat wajib memberikan bukti. Wajib memberikan bukti bahwasannya itu adalah haknya dia. Wajib dalam kaidah fikhiyah ini namanya wajib.
kalau tidak bisa memberikan bukti, maka dia hanya mendakwah saja. Ya. Sedang pihak yang tergugat yang mengingkari dakwahan wajib mengucap sumpah. Ya, demi Allah, ini bukan barang miliknya. Ya. Jadi sama-sama diuntungkan dan sama-sama diperhatikan dalam masalah oleh syariat dalam masalah haknya dia. Ya. Sehingga tidak ada yang dizalimi dengan kaidah seperti ini. Nah, disinilah nanti kita akan mengetahui bagaimana Nabi SAW begitu bijaknya beliau dalam menentukan dan memberikan keputusan setiap masalah yang beliau hadapi ya di kalangan ya umatnya. Nah, hadis ini sahih juga dinukilkan oleh Al-Baihaqi. Nah, hadis ini merupakan asas dalam masalah hukum dan peradilan. Ya, makanya di sini sebenarnya ketika kita membahas kitab Bulughul Maram ini, sebenarnya kita telah membahas hukum Islam. Ya. Nah, hukum Islam itu tidak hanya masalah peradilan saja, tidak. Hukum Islam itu maksudnya secara menyeluruh, ya, mengerti tentang, berilmu tentang salat, zakat, haji, beramal saleh dan seterusnya. Nah, hadis-hadis yang di dalam Bulughul Maram itu tidak sebanyak di dalam kitab Umdatul Ahkam. Makanya sering kita membahas Bulughul Maram ini dan mengulang-ulang. Terlebih lagi jikalau kita membahas kitab yang berjilid-jilid. Ya. Nah, pada dasarnya kita telah atau sedang mempelajari hukum Islam. Apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir dari kitab ini semuanya adalah hukum Islam. Ya. Oleh karenanya apa? Ya. Kita harus selalu mengulang-ulang lagi tentang masalah-masalah seperti ini supaya kita mengetahui ilmunya dengan baik. Ya. Sebab pertengkaran di antara manusia biasanya melibatkan dua pihak yang berselisih, pihak penggugat dan pihak tergugat. Ya, dan itu pasti. Pihak penggugat atau pendakwa wajib mendatangkan bukti-bukti jikalau barang tersebut atau hak tersebut adalah miliknya. Jikalau dia tidak bisa membuktikan bahwa dia hanya sekedar dakwahan saja, tidak ada kebenaran padanya. Sebab apabila tidak menyertakan bukti, maka setiap orang akan sembarangan mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Lantas apabila ada bukti-bukti kuat, maka hak menuntut itu ditetapkan terhadap pihak penuntut atau penggugat. Tetapi jika tidak ada bukti, maka pihak tergugat memberikan sumpah untuk mengingkari tuntutan dan tuduhan dari pihak penggugat. Adil kan? Iya, adil sekali. Inilah hukum Islam yang sekiranya seluruh kaum muslimin mengetahui bahwasanya yang namanya hukum Islam tidak hanya pada peradilan saja. Ibnul Munzir rahimahullah menjelaskan para ulama sepakat bahwa pihak penggugat wajib menghadirkan bukti dan pihak tergugat memberikan sumpah jika tidak ada bukti, dan ini sudah sah. Artinya apa? Memang harus terpenuhi oleh kedua pihak. Entah itu yang penggugat atau tergugat, dua-duanya harus, dan itu wajib supaya apa? Bisa terjauh dari kezaliman, itu salah satunya. Makanya hadis-hadis atau pembahasan sebelum ini kita mengetahui bahwasanya apa? Semua itu adalah untuk satu dzari'ah, menutup pintu kemungkaran, yaitu berupa kezaliman, merampas dan mengambil hak seseorang yang tidak hak buat dia. Ya.
An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini termasuk kaidah besar dari kaidah-kaidah hukum-hukum syar'i. Makanya para ulama rahimahullah mengatakan bahwasanya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man kan angkar. Ini termasuk kaidah besar. Ya, yang pernah kita bahas ya dengan 5 kaidah besar fikih. Ya, silakan nanti kita memurojaah lagi dan semoga nanti bisa kita ulang lagi. Yang namanya kaidah usul itu perlu kita ulang-ulang ya, supaya mungkin dan supaya kita betul-betul faham terhadap kaidah ini dan bagaimana cara menghadapi permasalahan agama ya. Bahwa ia menunjukkan sekedar pengakuan tidak akan bisa diterima di pengadilan, akan tetapi perlu mendatangkan bukti ataupun pembenaran pengakuan dari terdakwa. Pendakwa boleh meminta pihak terdakwa supaya memberikan sumpah jika tidak ada bukti. Harus ada sumpah, dan sumpahnya itu adalah dengan nama Allah. Dan kita tahu bagaimana kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah dan dia melanggar. Perkara-perkara yang masuk dalam hadis ini, dalam inti hadis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja yang menuntut hak atas orang lain lantas pihak yang dituntut mengingkarinya. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Yang kedua, siapa saja yang dituntut dengan sebuah tuntutan kemudian mengklaim bebas dari tuntutan itu, tetapi pihak penuntut mengingkari klaim tersebut ya. Sehingga harus diselesaikan masalah itu dengan baik. Yang ketiga, siapa saja yang memegang sebuah hak lalu ada pihak lain yang mengklaim hak tersebut, akan tetapi si pemegang hak mengingkari klaim tersebut ya. Walaupun intinya sama tapi kasusnya berbeda. Yang keempat, apabila dua pihak sepakat terkait suatu akad, lalu salah satu pihak dituduh melanggar kesepakatan, sementara itu yang dituduh mengingkarinya, maka masalah ini pihak yang kuat adalah pihak yang mengingkari. Ya, mengingkarinya karena dia bersumpah. Ya. Nah, bagaimana sekiranya kalau dua-duanya kuat misalkan? Ya, dua-duanya kuat. Nah, disinilah seorang hakim itu harus betul-betul cerdas. Manakah yang lebih kuat dari yang kuat itu? Dua-duanya kuat, tapi ada yang lebih kuat. Ya. Yang kelima, siapa saja yang menuntut sebuah syarat ataupun menuduh sebuah aib atau sejenisnya, sementara pihak yang dituntut dan dituduh mengingkarinya, maka yang kuat adalah pihak yang mengingkari karena dia bersumpah ya. Dan kadang bukti itu juga dikalahkan dengan sumpah. Sumpah itu ada kafaratnya ya, gitu. Nah, kalau keadaan daripada pendakwa saja, dia harus mendatangkan bukti walaupun dia bersumpah, tapi tidak bisa dinyatakan bahwasanya dia itu di atas hak tersebut kecuali setelah mendatangkan bukti itu. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, tuntutan penggugat tidak dapat diterima kecuali dengan bukti. Bukti harus dibawa. Yang kedua, penggugat berhak meminta pihak tergugat untuk bersumpah dalam pengingkarannya. Dan ini menjadi salah satu kaidah besar fikih. Ya. Ya, ketika seorang hakim harus memutuskan hukum terhadap sebuah kasus atas dasar bukti dan saksi, bukan berdasarkan tuntutan semata atau berdasarkan pengetahuannya. Jadi ada dua belah pihak dari si hakim itu sendiri dan kedua orang tersebut ya. Yang keempat, penggugat terlebih dahulu harus membawa bukti baru
Jadi harus membawa bukti sekuat-kuatnya untuk membenarkan dakwaan dia. Harus sekuat mungkin, buktinya harus betul-betul lengkap. Ya, makanya akhir-akhir ini ada ustadz kita yang dilaporkan ke polisi masalah wayang itu. Akhirnya ditolak karena apa? Buktinya tidak lengkap. Ya, akhirnya membuat ustadz-ustadz kita juga membuat meme-meme dan lain sebagainya. Ketika seorang ustadz ditanya bagaimana hukum rokok, dijawab haram. Akhirnya nanti para pabrik rokok itu pada menuntut ustadz. Seperti itu. Nah, bubrah jadinya. Kasus seperti itu lucu jadinya, ya. Nah, yang kelima, seorang hakim, ya, setelah itu sumpah dilakukan oleh tergugat jika memang tidak ada bukti, atau dalam waktu bersamaan juga ada bukti dan dia ada sumpah, ya. Yang kelima, seorang hakim wajib berilmu karena dia harus berhati-hati dalam menjatuhkan vonis hukum. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan video. Jadi si pria ini sudah dipenjara 20 tahun lamanya. Dan ternyata dinyatakan tidak bersalah. Antum bayangin itu. Ini kecerobohan seorang hakim, ya. Dan kasihan sekali. Tapi alhamdulillahnya pemerintah mau mengganti 20 tahun itu dengan hasil kerja dia. Artinya sekiranya dia itu kerja dalam 1 bulan gajinya 4 juta, berarti dikali 20 tahun. Itu alhamdulillah. Tapi apa enaknya loh Pak di penjara? Kehidupan di penjara seperti itu. Kecuali penjaranya Saudi, antum dimanusiakan. Nah, di apapun itu kamarnya selalu ber-AC. Nah, ya karena syarat Islam diturunkan guna menjaga harta dan darah manusia. Yang ketujuh, hadis ini sebagai salah satu asas dalam peradilan dan hukum. Hadis yang ke-1207. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'arada 'ala qaumin al-yamina fa asra'u fa amara an yushama bainahum fil yamin ayyuhum yahlif. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan sumpah kepada segolongan orang yang akan diadili. Lalu masing-masing mereka ingin lebih dahulu memberikan sumpahnya, kemudian beliau memerintahkan untuk mengundi siapa saja di antara mereka yang akan memberikan sumpahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dan juga ditafsirkan dari hadis Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa 2 orang laki-laki bertengkar tentang sebuah barang. Lalu mereka mengangkat kasus tersebut kepada Rasulullah SAW, namun tidak memberikan bukti sama sekali di antara keduanya, atau keduanya bahkan tidak memberikan bukti sama sekali. Ya. Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Istahima 'alal yamini makana ahabban dzalika aw kariha, ahabba dzalika aw kariha." Undilah siapa yang akan memberikan sumpah, baik keduanya suka atau tidak suka. Nah, ini jikalau tidak ada bukti, maka dua-duanya harus bersumpah. Nah, di dalam syarah Al-Iqna' disebutkan kalau sebuah barang temuan diklaim oleh 2 pihak atau lebih, atau apabila ada pihak kedua yang mengklaim setelah klaim pihak yang pertama sebelum barang temuan diserahkan kepada pihak pertama, maka kedua belah pihak itu diundi siapakah yang melakukan sumpah. Ya. Atau jika kedua belah pihak yang mengklaim sama-sama membawakan bukti atas barang temuan, maka kedua belah pihak diundi untuk memberikan sumpah. Sebab tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan yang lainnya.
Siapapun yang keluar undiannya maka dia bersumpah dan barang temuan itu pun menjadi miliknya. Sebab kemungkinan besar klaimnya benar. Ya, itulah kegunaan undian. Ya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, boleh mengambil petunjuk dengan sumpah di dalam memutuskan sebuah hukum. Ya, sesuai dengan hadis yang barusan kita bahas tadi, wal yaminu ala man angkar. Yang kedua, pada pasalnya seseorang tidak boleh bersumpah sampai ia diminta untuk melakukannya oleh hakim. Artinya dia tetap siap untuk bersumpah, dan apabila diminta untuk bersumpah oleh hakim maka dia harus bersumpah. Iya. Yang ketiga, sumpah tidak berlaku sebelum dipersilahkan oleh hakim. Ya, makanya hakim berkuasa penuh terhadap dua orang yang berselisih tadi. Dan orang dua tersebut harus manut, harus taat kepada hakim tersebut. Nah, disinilah kegunaannya, manfaatnya seorang hakim untuk menjadi penengah di antara permasalahan dua orang. Yang keempat, bolehnya memakai undian guna menentukan kepemilikan hak jika kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti. Ya. Kemudian hadis yang ke-1208. Wa an Abi Humamah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala fa in qadibun min arakin. Rawahu Muslim. Ya. Dari Abu Umamah al-Harithi. Abu Umamah al-Harithi. Abu Umamah bin Tha'labah al-Ansari al-Harithi. Para ulama berbeda pendapat dalam menyebut nama aslinya. Yang sahih adalah Iyath bin Tha'lab, ya, dari Bani al-Harith bin al-Khazraj. Ada yang mengatakan al-Balawi, suku Abu Umamah, sekutu kaum Ansar, termasuk sahabat yang paling senior. Dia tidak berhalangan mengikuti perang Badar karena sedang merawat, ya, ibunya yang sakit. Ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merampas hak saudaranya dengan cara bersumpah. Nah, ini penggunaan sumpah yang tidak pada tempatnya, dan orang yang seperti ini ya diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia akan mengharamkannya masuk surga. Nah, ini ancamannya. Ya. Walaupun di dunia mungkin dia bebas dengan dakwah dia dan dia sumpahnya dia, belum tentu nanti di akhirat dia akan bebas. Dan tentu saja inilah ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dzari'ahnya adalah supaya tidak terjadi kezaliman di dalamnya. Dan ini jelas orang yang bersumpah untuk merampok daripada hak saudaranya itu kezaliman. Selain daripada kezaliman, dan dia juga maling. Udah dua dosa ini yang dia kerjakan. Seorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, walaupun hanya sedikit, justru yang sedikit itulah yang membahayakan. Sedikit saja membahayakan, apalagi banyak. Karena apa? Hak orang lain itu akan dia termasuk kezaliman, ya, entah itu banyak ataupun sedikit. Ya. Beliau menjawab, walau hanya sebatang dahan siwak dari pohon arak, ya, dari pohon arak. Wallahu alam ini arak seperti apa. Nanti salah ditafsirkan jadinya arak. Oh, jadi halal dong arak ini hadisnya. Kan banyak seperti itu. Nah,
Hadis yang ke-1209, wa 'anil Asy'ath bin Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin yaqtati'u biha mala imri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dari Al-Asy'ath bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa memberikan sumpah untuk merampas harta seorang muslim sementara dia berdusta dalam sumpahnya, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, muttafaqun alaih. Ini hadis yang sangat menakutkan sekali ini. Ya. Dua hadis di atas berisi ancaman keras terhadap orang-orang yang berani bersumpah demi merampas harta orang lain. Bahwasanya Allah pastikan tempatnya di neraka, diharamkan terhadapnya surga, dan dia murka kepada. Masya Allah, luar biasa. Walaupun barang yang dirampas hanyalah sesuatu yang murah seperti batang siwak atau sejenisnya. Para ulama sepakat bahwa sumpah palsu seperti ini termasuk dosa besar. Ya, akibatnya seperti itu, tidak masuk surga, ya, masuk neraka, dan Allah murka kepadanya. Ya. Dasarnya adalah hadis yang dinukilkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi SAW. Beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perkara ini. Amin. Faedah dari hadis ini yang pertama, ancaman keras bagi siapapun yang merebut hak orang lain dengan sumpah palsu, ya, atau tanpa sumpah palsu pun dengan merampas hak orang lain juga haram, dosa besar. Ya. Yang kedua, haramnya memakan harta seorang muslim tanpa hak, baik sedikit ataupun banyak. Ya, baik sedikit ataupun banyak. Yang ketiga, sumpah palsu ini termasuk dosa besar karena ia diancam dengan azab neraka. Kalau sekiranya tidak ada ancaman azab neraka ini, maka hal ini ringan. Ya. Yang keempat, disyariatkannya memutuskan hukum pada perkara harta, baik itu sedikit maupun banyak. Ya. Kelima, keputusan hukum seorang hakim tidak bisa menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi seseorang. Ketika seorang bersumpah dusta tentang kepemilikan sebuah hak, maka hakim mengabulkannya. Maka hak ini tetap haram baginya meski hakim memenangkannya. Ya. Yang keenam, penetapan sifat, ya, tentang sifat marah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mengurangi daripada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah berhak marah memang apabila syariat-syariatnya, dan apabila manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, hukum itu berlaku pada apa-apa yang zahir, bukan yang batin. Tidak bisa kita menghukumi dengan syariat kita ini dengan apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Yang kedelapan, Islam sangat menjaga hak-hak manusia. Ya, tidak ada agama yang lain yang bisa menjaga hak manusia yang sesempurna Islam. Ya. Yang kesembilan, penetapan bahwa manusia akan berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat, dan itu pasti. Ya, itu pasti. Hadis yang ke-1210, wa an Abi Musa al-Asy'ari anna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dabbatin laisa liwahidin minhuma bayyinah faqada bainahuma nisfain. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa hadza lafdhuhu wa qala isnaduhu jayyid. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa terdapat dua orang yang bertengkar, masing-masing mengakui sebagai pemilik seekor unta,
sementara keduanya tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas. Lantas kasus mereka diajukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau memutuskan untuk membagi dua binatang tersebut. Entah bagaimana caranya, entah di setengah atau begini. Iya. Apa? Sembelih dulu begitu ya. Nah itu lebih masuk akal. Nah, tapi qadarullah hadis ini dhaif. Ya. Tapi banyak sekali yang kita temui bahwasanya hadis-hadis yang dhaif tapi secara makna sahih. Ya. Hadis ini lemah akan tetapi riwayat ini memberikan jalan keluar bagi hakim jika terjadi suatu kasus seperti ini. Yaitu apabila ada dua pihak yang mengklaim kepemilikan sebuah barang, sementara mereka tidak bisa mendatangkan bukti yang kuat, serta barang tersebut tidak berada di bawah penguasaan mereka berdua, maka barang itu dibagi sama rata antara keduanya. Ya, setelah mereka memberikan sumpah. Tetap sumpah di sinilah yang harus dipenuhi. Ya. Barang yang diperselisihkan tidak terlepas dari beberapa keadaan. Yang pertama, barang tersebut berada di bawah penguasaan salah satu dari kedua belah pihak. Sementara pihak yang mengklaim tidak punya bukti kepemilikan atas barang itu, maka barang itu menjadi hak orang yang memegang barang, dan pihak yang mengklaim tanpa bukti tidak punya hak atas barang tersebut. Ya. Kedua, jikalau barang tersebut tidak berada di bawah penguasaan di tangan kedua belah pihak dan keduanya tidak bisa mendatangkan bukti kuat, dalam kondisi ini kedua pihak yang sama-sama mengklaim saling memberikan sumpah dan barang itu dibagi sama rata. Ini salah satu solusi. Kemudian hadis yang ke-1211. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala minbari hadha biyaminin athimatin tabawwa'a maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah yang berisi dosa, maka tempatnya di neraka. Hadisnya sahih, ya. Hadis ini menunjukkan besarnya dosa serta dilipat gandanya siksaan seseorang berbuat dosa di tempat-tempat yang di situ ada fadilah keutamaan. Termasuk di dalamnya kita sekarang juga dalam bulan apa? Masih dalam bulan Rajab, yang para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan dia adalah termasuk daripada bulan haram. Ya. Dilipat gandakannya sebuah dosa dan pahala. Ya. Demikian pula dengan waktu-waktu yang punya keutamaan, misalkan sesudah asar dan juga malam dari hari Jumat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Di dalam hadis ini diterangkan besarnya dosa memberikan sumpah palsu di tempat mulia dan utama, yaitu di atas mimbar Nabi SAW. Ya. Sebagian lafaz dalam riwayat yang lain disebutkan walaupun bersumpah untuk merampas sesuatu yang rendah nilainya. Tapi apa? Walaupun barang yang dirampas dari hak tersebut itu kecil, tapi masalah sumpahnya itu loh yang besar. Yang menjadikan dia itu besar adalah sumpahnya. Jabir bin Abdullah menukilkan dari Rasulullah SAW, ya, bahwa beliau bersabda, man halafa biyaminin athimatin indan minbari hadha falyatabawa maq'adahu minan nari walau ala siwakin akhdara. Barang siapa bersumpah dengan sumpah yang berisikan dosa di dekat mimbarku ini, silakan dia menyiapkan tempat duduknya di neraka, meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah.
Ya. Karena apa? Perkara sumpah itu bukan perkara yang ringan. Ya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, haramnya bersumpah dengan sumpah dusta. Yang kedua, sumpah dusta termasuk dosa besar, bahkan ancamannya adalah neraka dan diharamkan baginya surga. Yang ketiga, besarnya dosa orang yang bersumpah dusta di mimbar Nabi atau di dekatnya juga. Ya, atau di dekatnya. Yang keempat, tempat-tempat yang utama memiliki pengaruh dalam hal besarnya dosa yang dilakukan. Ya. Hadis yang ke-1212. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Masya Allah, ini mengerikan semuanya para jamaah. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil, wa rajulun bay'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asri fahalafa lahu billahi la akhadhaha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa ad-dunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yaqif. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang pada hari kiamat kelak Allah tidak akan mengajaknya berbicara, tidak akan menoleh kepada dirinya, tidak akan membersihkan dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Berarti perkara ini berat. Ya. Sampai Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan ancaman dengan 4 ancaman langsung ini, seperti ini. Dan ini nanti terjadi pada dia di akhirat kelak. Ya. Yang pertama adalah seorang yang berada di padang tandus dan punya kelebihan air, tapi dia melarang para musafir meminumnya, yang menyebabkan bisa jadi musafir tersebut mati. Ya. Itu sama saja dengan membunuh. Ya, sama saja dengan membunuh. Ya. Yang kedua, seorang pedagang menjual barang dagangan setelah waktu asar dan bersumpah kepada si pembeli bahwa modalnya sekian dan sekian sehingga pembeli mempercayainya, padahal dia bohong. Waktu asar. Ya. Nah, maksudnya adalah pengkhususan waktu sesuai asar menunjukkan bahwa waktu ini memiliki keutamaan dan kehormatan. Walaupun demikian, para jamaah rahimakumullah, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang larangan tidur setelah asar. Itu yang saya baca. Ya. Hal tersebut dikarenakan dia berada setelah dilakukannya sholat asar, yaitu sholat wusta. Seseorang yang sudah melakukan sholat asar, maka hendaknya dia berusaha untuk lebih menjaga agama dan keimanannya dibandingkan waktu yang lain. Hari Jumat juga demikian, waktu mustajabnya adalah setelah asar sampai maghrib. Nah, kemudian yang ketiga, seorang yang bersumpah setia kepada imam karena ingin mendapatkan harta dunia. Bila diberi maka dia menunaikan sumpahnya, jika tidak maka dia tidak menunaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis peringatan keras bagi dan ancaman yang berat kepada orang yang memberikan sumpah palsu. Dan ancamannya adalah 4 ini. Pertama adalah apa? Allah tidak akan mengajaknya bicara. Allah akan mengajak bicara seorang hamba di mana? Di surga. Yang kedua, tidak menoleh kepada dirinya. Artinya Allah tidak ridha kepadanya. Yang ketiga, tidak akan membersihkan dosanya. Karena apa? Bisa jadi dia menzalimi seorang itu dan dia tidak minta maaf kepada orang yang
dizalimi itu. Sehingga apa? Antara dosa dia dengan dosa yang orang yang dia zalimi itu ya masih berlanjut. Ya. Yang kemudian yang keempat, bagi mereka azab yang pedih, yaitu masuk ke dalam neraka. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-1213. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna rajulaini ikhtasama fi naqatin. Faqala kullu wahidin minhuma nutijat indi wa qama bayyinatan faqada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman hiya fi yadihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa dua orang laki-laki bertengkar, kemudian masing-masing mengaku sebagai pemilik seekor unta dan mengatakan unta itu beranak di tempatku. Masing-masing mereka mendatangkan bukti, lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta tersebut milik orang yang saat itu unta tersebut berada di tangannya. Hadisnya dhaif, tetapi sudah kita bahas tadi bahwasanya pemutusan seperti ini adalah benar. Kemudian hadis yang ke-1214, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam radda al-yamina ala talibil haqqi. Rawahu Madaruqutni wa fi isnadihi madha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengembalikan sumpah kepada orang yang menuntut hak. Kedua hadis di atas dinukil dari Ad-Daruqutni dan kedua sanadnya dhaif. Ya. Kemudian hadis yang ke-1215, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin masruran tabruqu asariru wajhihi faqala alam tara ila mujazzizin al-mudliji nadhara anifan ila Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaidin faqala hadhihi aqdamun ba'duha min ba'din muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. Lantas beliau bersabda, tidakkah kamu melihat Mujazziz al-Mudliji? Baru saja dia melihat Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid, kemudian dia berkata kaki mereka ini ada hubungan nasab. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini menunjukkan sahnya persaksian daripada qaif. Ya. Artinya apa? Yaitu ahli melihat jejak kaki. Sehingga dengan melihat jejak kaki tersebut, seorang itu senasab atau tidak. Ini di antara salah satu keahlian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah seorang sahabat. Walaupun pada zaman kita juga ada yang lebih mudah lagi, yaitu DNA. Nah, demikian pula para ahli di setiap disiplin ilmu, persaksian mereka bisa diterima. Ahli-ahli yang seperti ini dikenal dengan sebuah sebutan saksi ahli. Ya. Ucapan ini dikatakan oleh Mujazziz ketika dia masuk dan melihat Usamah bin Zaid, yang kedua kepala mereka ditutupi tetapi kaki mereka terbuka. Ya. Rasulullah SAW sungguh tidak senang jika ada orang-orang yang mencela nasab Usamah, sebab dia berkulit hitam legam sementara ayahnya berkulit putih. Dalam dunia fashion ada seorang model perempuan, dia itu hitam legam, tapi bagi orang yang melihat ya pemegang daripada fashion, terutama di Perancis itu menjadi apa? Eksotik. Nah, terlebih lagi jikalau hitamnya itu legam dan halus gitu istilahnya. Iya. Nah, sementara ayahnya berkulit putih. Tuh. Setelah disaksikan oleh seorang ahli pengenal jejak, Rasulullah SAW pun merasa senang bahwa Usamah memang benar anak Zaid bin Harithah. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya qiyafah menelusuri jejak asal keturunan dapat menetapkan sebuah nasab. Ya. Nah.
Faedah dari hadis ini yang pertama, persaksian qaif atau ahli jejak dalam penetapan nasab adalah sah, ya. Yang kedua, diterimanya persaksian qaif yang betul-betul ahli dan berpengalaman. Kalau cuman coba-coba ya ndak, ya. Atau bahkan cuman bohong seperti itu, maka tidak diterima. Yang ketiga, persaksian satu orang qaif sudah dianggap cukup dalam penetapan nasab seseorang. Tidak perlu saksi. Ya kalau saksi sesama dia, artinya sama-sama tahu melihat jejak tersebut, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, hanya sekedar memberikan persaksian aja tidak diterima, karena tidak tahu ilmunya. Gitu. Yang keempat, boleh seorang ayah tidur satu selimut dengan anak laki-lakinya. Ya. Yang kelima, Nabi SAW adalah seorang manusia. Beliau merasakan apa yang dirasakan manusia lainnya. Yang keenam, hendaknya seorang hakim bergembira saat kebenaran dalam suatu kasus terungkap dan tersingkap. Apalagi terungkap dan tersingkat kebenarannya. Itu merupakan keberhasilan dia. Gitu. Yang ketujuh, kesungguhan Nabi SAW dalam menjaga kehormatan manusia. Yang kedelapan, perbedaan warna kulit antara seorang anak dengan orang tuanya tidak lantas membolehkan seorang meragukan nasabnya. Ya kalau Allah berkehendak demikian gimana? Ya. Nah. Yang kesembilan, bolehnya menerima persaksian seorang saksi sebelum diminta jika saksi tersebut bukanlah seorang yang dicurigai. Terlebih lagi jikalau dia dikenal sebagai orang yang jujur. Tuh. Yang kesepuluh, yang terakhir, Islam melarang keras celaan terhadap nasab atau meragukannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Dulu pernah terjadi di Indonesia ini tahun 80-an. Masya Allah. Memutuskan kedua orang kasus rekod karta. Apa? Kasus rekod karta dulu tahun 80-an ternyata tidak bersalah. Nah, yang saya tanyakan ini dengan hakim yang memutuskan itu perkara itu. Pertama, jikalau si hakim tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin, artinya dia sudah mendapatkan apa-apa yang harus dia dapatkan dalam dalam pengadilan